Halo, perkenalkan nama lengkap saya Margarita Betebau, NPM 12200076, kelas B, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan, Universitas Timur. Di sini saya akan membahas tentang analisis kelayakan investasi. Analisis kelayakan investasi adalah suatu proses evaluasi yang digunakan untuk menentukan apakah proyek atau investasi layak untuk dijalankan berdasarkan kriteria keuangan dan non-keuangan. Tujuan dari analisis kelayakan investasi adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan. Yang kedua, untuk menghindari investasi yang berisiko tinggi atau tidak menguntungkan. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan terinformasi. Adapun metode yang digunakan untuk menghitung analisis kelayakan investasi itu terdiri dari yang pertama, net present value atau NPV. Yang kedua, internal rate of return atau IRR. Yang ketiga, net benefit cost ratio atau net BC. Yang keempat, gross benefit cost ratio atau gross BC. Yang kelima, profitability ratio atau PR. Yang keenam, payback period. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya menggunakan metode payback period, di mana payback period adalah suatu metode analisis kelayakan investasi yang digunakan untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal melalui arus kas yang dihasilkan oleh proyek atau investasi tersebut. Soalnya, Tony Stark sebagai Stark Industries memiliki dua opsi investasi dalam proyek Avengers Endgame guna melindungi dunia dari serangan Thanos di Titan. Gambaran opsi investasi dan arus kas yang ditampilkan sebagai berikut. Investasi A yang pertama $250.000, yang kedua $230.000, yang ketiga $80.000, yang keempat $50.000, yang kelima $30.000. Investasi B yang pertama $100.000, yang kedua $150.000, yang ketiga $250.000, yang keempat $275.000, yang kelima $300.000. Di antara kedua opsi tersebut, investasi manakah yang akan diterima menggunakan metode payback period dengan total investasi awal sebesar $500.000? Penyelesaiannya, investasi A, tahun pertama arus kasnya $250.000, arus kas kumulatif $250.000. Tahun kedua $230.000, arus kas kumulatif $480.000. Tahun ketiga $80.000, arus kas kumulatif $560.000. Tahun keempat $50.000, arus kas kumulatif $610.000. Tahun kelima arus kas $30.000, arus kas kumulatif $640.000. Investasi awal sebesar $500.000 akan kembali dalam waktu antara tahun kedua dan tahun ketiga, karena arus kas kumulatif pada tahun kedua adalah $480.000 dan pada tahun ketiga adalah $560.000. Payback period investasi A. Payback period sama dengan 2 tambah $500.000 dikurangi dengan $480.000 dibagi dengan $80.000 sama dengan 2 tambah $20.000 dibagi dengan $80.000 sama dengan 2 tambah 0,25 atau 2,25 tahun. Investasi B.
Tahun pertama arus kas $110.000, arus kas kumulatif $100.000. Tahun kedua $150.000, arus kas kumulatif $250.000. Tahun ketiga $250.000, arus kas kumulatif $500.000. Tahun keempat arus kas $275.000, arus kas kumulatif $775.000. Tahun kelima $300.000, arus kas kumulatif $1.075.000. Investasi awal sebesar $500.000 akan kembali tepat pada akhir tahun ketiga. Payback period investasi B, payback period sama dengan 3 tahun. Kesimpulannya, investasi A memiliki payback period sebesar 2,25 tahun, sedangkan investasi B memiliki payback period sebesar 3 tahun. Berdasarkan metode payback period, investasi A lebih baik karena waktu pengembalian investasinya lebih cepat. Sekian dan terima kasih.